Desa Jatirasa adalah desa kecil yang masih menjaga tradisi dan budaya. Di antara sawah dan kebun durian yang mengelilingi desa, malam seringkali datang membawa sepi yang menenangkan. Tapi di balik ketenangan itu, 4 pemuda hidup dengan semangat yang seolah menantang sunyi. Mereka adalah Gito, Yanto, Jabrik, dan Gendon. 4 sahabat yang tumbuh bersama sejak kecil, melalui jalan becek, bermain di sungai, dan mencuri buah di kebun tetangga. Usia mereka tak terpaut jauh, sama-sama di awal 20-an, belum menikah, dan belum juga punya pekerjaan tetap. Mereka tinggal di desa, hidup seadanya, tapi tawa mereka sering memecah malam. Gito adalah pemimpin tak resmi dari kelompok kecil mereka. Badannya kurus, kulit legam terbakar matahari, dan selalu penuh ide iseng. Ia suka usil, cepat bicara, dan paling lihai membuat rencana-rencana konyol yang sering berujung petaka kecil. Yanto, sebaliknya, lebih pendiam. Tubuhnya tinggi dan ceking, sorot matanya sering terlihat seperti melamun. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi selalu ikut kemanapun Gito pergi. Meski diam, Yanto menyimpan keberanian tersendiri. Ia tak mudah panik, dan pikirannya sering lebih jernih saat situasi genting. Jabrik adalah si pemalas. Rambutnya awut-awutan, bajunya jarang diganti, dan selalu terlihat mengantuk. Ia suka tertawa dan ikut saja apapun kata teman-temannya. Tapi satu hal yang membuatnya disukai, jogetnya. Entah dari mana bakat itu datang, tapi saat musik dangdut berbunyi, tubuhnya seperti hidup sendiri. Goyangan anehnya selalu membuat orang tertawa. Dan terakhir, Gendon. Ia paling besar di antara mereka, bukan karena tinggi, tapi karena tubuhnya yang tambun. Suaranya keras, sering terengah-engah kalau berjalan jauh, tapi paling setia. Gendon suka makan, terutama duren. Baginya, tak ada yang lebih nikmat dari duren matang jatuh sendiri dari pohon. Ia juga paling penakut, tapi paling lucu ketika takut. 4 pemuda itu sering terlihat bersama. Entah duduk di warung kopi Buminah, main kartu di pos ronda, atau menonton layar tancap saat ada pertunjukan wayang. Tapi mereka bukan penggemar budaya Jawa dalam artian serius. Mereka menunggu bagian tertentu saja, limbukan dan goro-goro. Bagian di mana sinden-sinden muda naik panggung, menyanyikan lagu dangdut, dan bergoyang. Joget mereka menjadi hiburan tersendiri. Sorakan dan tepuk tangan dari penonton laki-laki yang duduk di bangku bambu jadi latar tawa mereka. Bagi ke-4 pemuda ini, bagian itu adalah malam yang sempurna. Tidak ada dalang yang perlu didengarkan terlalu serius, tidak ada filosofi cerita yang rumit. Hanya tawa, joget, dan musik dangdut. Hidup mereka sederhana. Tidak ada pekerjaan tetap. Kadang membantu di kebun, kadang ikut memanen, kadang hanya jadi penonton. Tapi rasa persaudaraan di antara mereka kuat. Mereka saling ejek, saling bantu, saling tunggu. Dan malam-malam seperti itu, saat layar tancap menyala di tengah lapangan desa, menjadi momen di mana dunia terasa hangat dan penuh warna. Tak ada dari mereka yang tahu, bahwa dalam waktu dekat, sebuah malam akan datang yang mengubah segalanya. Malam yang membuat mereka berlari tanpa arah, tertawa menjadi jeritan, dan persahabatan diuji dalam ketakutan. Tapi malam itu belum datang. Untuk saat ini, mereka hanya 4 pemuda biasa. Di bawah bulan yang terang, tawa mereka masih murni. Dan malam masih bersahabat. Setidaknya begitu pikir mereka saat layar tancap dibentangkan di lapangan balai desa. Gemerlap lampu petromas membentuk aura temaram di tengah rumputan, memanggil warga satu persatu keluar dari rumah mereka. Gito dan kawan-kawan sudah siap sejak maghrib. Mereka duduk di bangku bambu yang dibawa sendiri, membawa gorengan dan teh botol dalam kantong plastik. Pentas wayang selalu menarik kerumunan. Tapi bagi Gito dan teman-temannya, pertunjukan bukanlah soal cerita Mahabharata atau Pandawa 5. Mereka menanti bagian limbukan dan goro-goro, bagian ketika sinden muda berdandan menor, naik ke panggung dan mulai menyanyikan lagu dangdut. Lagu-lagu seperti Jaran Goyang, Kandas, dan Oplosan menggema dengan iringan gamelan yang dimodifikasi. Dan malam itu,
Suasana sangat meriah. Deretan sinden cantik naik satu persatu, menyapa penonton dengan gaya centil, menggoyang pinggul di bawah sorotan lampu seadanya. Penonton laki-laki bersorak. Jabrik langsung berdiri dan mulai bergoyang, disusul Gendon yang tubuhnya bergetar seperti jeli. Gito bertepuk tangan mengikuti irama, sementara Yanto, walau diam, tersenyum lebar. Malah mengalir dalam tawa. Nyanyian dangdut dan suara gamelan berpadu membentuk irama yang ganjil namun memabukkan. Wajah-wajah penonton bersinar diterpa lampu petromas. Bau tanah, keringat, dan gorengan bercampur dalam udara. Tidak ada yang mengingat waktu. Mereka tenggelam dalam kegembiraan. Menjelang tengah malam, bagian goro-goro selesai. Dalam melanjutkan cerita utama dengan suara dalam dan tembang lirih. Sebagian besar penonton mulai berkemas. Termasuk keempat pemuda itu. Wis, wayahe mulih. Besuk harus cari rumput, kata Gito sambil bangkit. Mereka tertawa pelan, menepuk-nepuk celana yang kotor karena duduk di tanah. Jalan pulang mereka melewati kebun durian yang luas dan gelap. Tidak ada lampu. Hanya sinar bulan dan cahaya ponsel seadanya. Tapi mereka tak merasa takut. Ini jalur biasa. Sudah ribuan kali mereka lewati. Di tengah perjalanan, terdengar suara khas durian jatuh. Spontan mereka terdiam. Mata Gendon membelalak. Duren. Jatuh. Ayo cepat. Seperti anak kecil mengejar layang-layang, mereka berhamburan menuju suara. Senter ponsel menyisir semak-semak dan batang pohon. Kabut malam mulai turun tipis. Angin seperti bisik-bisik tak jelas, tapi tak ada yang peduli. Fokus mereka hanya satu, menemukan durian jatuh. Di bawah pohon besar, mereka melihat benda bulat, seperti durian tanpa duri. Tergeletak manis di rerumputan basah. Gito melangkah cepat, diikuti Jabrik dan Gendon yang tertatih. Yanto menyorot benda itu dengan senter ponselnya. Tapi aneh. Tidak ada bau khas durian. Benda itu tidak berduri. Kulitnya halus dan perlahan, tampak wajah. Wajah manusia. Gundul. Putih kehijauan. Bibirnya tersenyum lebar. Matanya terbuka lebar seperti tak pernah berkedip. Tawa. Tawa itu tiba-tiba muncul, keras, serak, menggema dari segala arah. Bukan dari benda itu, bukan dari mulut siapapun. Tapi terdengar jelas di kepala mereka. Seolah ada sesuatu yang tertawa di balik daun dan bayang-bayang. Jantung mereka berdetak kencang. Yanto terpaku. Jabrik melangkah mundur. Gito menyumpah pelan. Gendon gemetar. Lalu benda itu menggelinding sendiri ke semak. Dan muncul kembali melayang. Hantu kepala. Tanpa tubuh. Rambut tidak ada. Wajahnya masih meringis. Giginya terlihat semua. Bola matanya merah, lidahnya menjulur dan mengibas ke kiri dan kanan. Tawa itu kembali, lebih keras, lebih nyaring. Jabrik berteriak dan lari tanpa menoleh. Gendon terpeleset di tanah basah dan terguling. Yanto menjatuhkan ponselnya. Gito berusaha menolong Gendon, tapi suara tertawa itu seperti memecah otaknya. Lari. Itu satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Dan malam yang bersahabat mulai memperlihatkan wajah aslinya. Tawa itu terus menggema, memantul-mantul di antara batang durian dan semak-semak. Hantu kepala itu tidak hanya melayang, tapi mengikuti mereka. Bergerak tanpa arah pasti, seolah sekadar menertawakan ketakutan manusia. Jabrik berlari tanpa tahu kemana, napasnya tersengal, kausnya basah oleh keringat dan embun. Teriaknya bercampur dengan suara tangis. Ia sempat menoleh ke belakang dan melihat kepala itu mengejarnya, terbang rendah, seolah hendak menggigit betisnya. Ia menjerit, mengangkat kaki setinggi mungkin, dan terpeleset ke dalam parit dangkal. Di sisi lain, Gito menarik tangan Gendon yang kaku karena takut.
Tubuh Tambun itu berat, nyaris tak bisa digeret. Tapi Gito tidak menyerah. Ia menyeret sahabatnya, mengumpat sambil terus melirik ke belakang. Kepala itu tiba-tiba muncul dari balik pohon, tawa menggelegar, dan mata merahnya berpendar. Yanto, yang paling tenang, malah membeku. Ia berdiri mematung di antara semak. Kepalanya menunduk, mata menatap tanah. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Bibirnya bergetar, berdoa dalam hati, sementara dari kejauhan ia mendengar suara kaki-kaki lari dan daun-daun bergerak cepat. Suara tawa itu tidak hanya terdengar dari satu arah. Seolah ada lebih dari satu. Seolah kebun durian itu dihuni oleh lebih dari satu kepala. Mereka tertawa bersahutan, mengerikan, dan menyayat telinga. Kadang terdengar jauh, kadang sangat dekat, seolah membisik di telinga. Malam itu benar-benar berubah menjadi neraka. Jabrik merangkak keluar dari parit. Bajunya robek, kakinya berdarah, tapi ia tak peduli. Ia berlari lagi. Gendon akhirnya bisa berdiri, namun matanya kosong. Ia menangis, menyebut-nyebut nama ibunya. Gito kehilangan arah. Jalur pulang seolah menghilang. Pohon-pohon tampak sama, dan kabut semakin pekat. Salah satu kepala tiba-tiba muncul dari balik dahan, langsung menghadap wajah Gito. Jarak mereka hanya sejengkal. Mata itu melotot, mulut terbuka, dan dari tenggorokannya keluar suara. Ayo joget lagi, joget lagi. Gito menjerit, melempar batu ke arah kepala itu, tapi batu hanya menembus udara. Kepala itu tidak hilang. Ia tetap di sana, seolah tidak peduli pada hukum fisik. Kemudian ia menggelinding ke tanah, berhenti di depan kaki Gito, dan tertawa keras, sangat keras, hingga dada Gito terasa bergetar. Tak kuat lagi, Gito pun lari, meninggalkan Gendon yang terduduk di tanah. Persahabatan berubah jadi naluri bertahan hidup. Yanto akhirnya mulai bergerak. Ia berbalik dan lari ke arah yang berlawanan dari suara. Tapi di sana, di jalur sempit yang biasa ia lewati, ada satu kepala berdiri di atas batu. Ia diam. Tak tertawa. Tapi tersenyum lebar. Sangat lebar. Dan dari sela bibirnya yang mengelupas, keluar suara pelan. Sinden joget lagi. Yanto membalik arah, tapi terlambat. Tawa lain menyergap dari belakang. Ia terjatuh. Terbentur batang pohon. Gelap. Sementara itu, Jabrik tersesat jauh ke ujung kebun. Ia melihat jalan kecil di ujung, samar. Tapi saat ia berlari ke sana, kepala itu muncul lagi, kini dua. Mereka saling beradu, saling tertawa. Seolah mengejek, seolah menari. Ia tak kuat lagi. Jabrik pingsan. Dan malam pun diam. Hanya tertawa-tawa kecil yang tersisa, menggantung di udara. Dan para pemuda itu tidak akan pernah sama lagi. Fajar menjelang lambat-lambat. Kabut belum benar-benar sirna ketika suara ayam mulai bersahutan di kejauhan. Embun menetes dari daun-daun durian yang diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Tapi di balik semak-semak, di ujung jalur tanah setapak yang basah, ada tubuh-tubuh yang tergeletak diam. Kotor. Lemas. Sepi. Gito ditemukan oleh warga pertama yang lewat, petani tua yang hendak memeriksa perangkap tikus. Ia tergeletak di bawah pohon, matanya terbuka namun tak fokus. Bibirnya bergetar, seolah masih ingin bicara tapi tak mampu. Di sampingnya, Gendon terduduk dengan kepala menunduk, pipinya basah oleh air mata dan tanah. Ia terus menggumam kata yang sama, berulang-ulang, nyanyi, nyanyi maneh. Jabrik ditemukan tak jauh dari jalan kebun. Tubuhnya menggigil, kakinya luka, celananya basah oleh ompol. Ia tak bisa bicara. Hanya bisa tertawa kecil, pendek, lalu diam. Tertawa lagi, diam lagi. Wajahnya pucat, dan bola matanya tak pernah menatap langsung siapapun. Yanto ditemukan paling akhir.
Ia tak sadarkan diri di bawah rumpun bambu, darah mengalir dari pelipisnya. Saat ia siuman, ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Desa geger. 4 pemuda itu dikenal semua orang. Sering menghibur dengan tingkah konyol. Tapi pagi itu, mereka menjadi berita buruk yang membungkam senyum warga. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Mereka hanya bilang, dikejar kepala. Kepala gundul. Ketawa terus. Orang-orang tak percaya. Tapi malam berikutnya, seseorang yang melewati kebun itu bersumpah mendengar suara tawa lirih di balik pohon. Suara yang tidak berasal dari manusia. Beberapa orang tua desa mulai mengingat kisah lama. Tentang seorang penari dangdut keliling bernama Saritem, yang dulu dibunuh karena dianggap mempermalukan pertunjukan wayang dengan goyangannya yang liar. Konon, tubuhnya dibuang ke kebun durian. Dan sejak itu, kadang terdengar tawa perempuan di malam hari. Kadang terlihat kepala melayang dengan gigi runcing menyeringai. Tapi warga tetap tidak mau bicara banyak. Mereka memilih menutup cerita dengan doa dan selamatan. 1 minggu penuh kebun durian itu ditaburi bunga setaman. Seorang dukun dipanggil, menanam kepala kambing hitam di tengah jalur. Harapannya, roh yang marah bisa tenang. Tapi malam-malam tetap dingin. Dan suara tawa itu, meski lirih, masih terasa. Gito berhenti bicara selama 2 minggu. Setelah itu, ia hanya bisa tertawa saat melihat durian. Bukan tawa gembira, tapi tawa getir, seperti menahan tangis. Ia tidak lagi ikut ke layar tancap. Tidak lagi ikut joget. Ia memilih duduk di teras rumahnya, diam. Gendon kehilangan selera makan. Bahkan untuk duren. Ia hanya makan nasi putih, dan setiap malam tidur dengan lampu menyala penuh. Jabrik masih suka joget, tapi tanpa musik. Tubuhnya bergerak sendiri, pelan, kaku, seolah meniru sesuatu. Kadang ia menyanyi lagu dangdut pelan-pelan, suaranya sumbang, seperti bisikan. Yanto yang paling terluka dalam. Ia tak pernah lagi bicara tentang malam itu. Tapi tiap kali mendengar suara gamelan atau lagu dangdut dari radio tetangga, tubuhnya langsung kaku. Matanya mencari arah suara. Kadang ia menutup telinga, kadang ia menangis. 4 sahabat yang dulu dikenal ceria, kini hanya bayangan dari diri mereka yang dulu. Dan desa Jatirasa tak pernah lagi menggelar layar tancap. Tidak ada lagi pertunjukan wayang. Tidak ada limbukan. Tidak ada goro-goro. Hanya sunyi. Malam-malam jadi lebih cepat senyap. Sampai suatu hari, seorang anak kecil bermain di pinggir kebun durian. Ia menemukan sesuatu yang bulat, tanpa duri, yang menggelinding sendiri di tanah basah. Anak itu menunduk, ingin mengambil. Benda itu berhenti. Lalu tersenyum.